بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Para pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, tadi kita sudah menyimak ayat demi ayat dan juga kajian demi kajian dari guru-guru kita. Semuanya bicara mengenai keimanan. Nah, kali ini saya akan mengajak juga seluruh pemirsa Ainus dan juga ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Muha di Jelupang Serpong Utara ini, semoga bisa menyimak kajian dari ustazah kita, yaitu Ustazah Rima dengan tema manfaat iman bagi kehidupan. Pada Ustazah Rima kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Ustadz, mudah-mudahan yang jawab salamnya paling keras, hutangnya lunas. Amin. Giliran utang pada kencang semua. Ini yang bagian mana ini yang berpengalaman? Ulang deh sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jemaah. Yang saya hormati, saya muliakan, Masya Allah, guru saya ini Bu, Ustadz Dafiq Khalid. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Dan juga seluruh jamaah Cahaya Hati Indonesia Ainus TV dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Masih semangat Bu? Ya Allah, udah berapa jam kita duduk di sini? Sehat Bu? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Panjang. yes, yes. Masya Allah. Ada yes-yesnya. Ada yes-yesnya tadi. Badannya sehat Bu? Bapak? Ya Allah Bu. Kalau kantongnya aman. Aman, Masya Allah, ini wajah-wajah calon penghuni surga semua. Amin. Yang bapak-bapaknya senyum mempesona, yang ibu-ibunya berwarna-warni, Masya Allah, kayak bidadari surga. Amin. Kalau yang di depan bidadari apa ini? Alhamdulillah, hari ini kita membahas tentang manfaat keimanan bagi kehidupan kita. Bu, Pak, Masya Allah, luar biasa. Kita umat Islam, Allah kasih namanya nikmat iman. Ini yang paling penting. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua, juz kedua, ayat 152, ada di halaman 23, sebelah kanan di pojok bawah, satu ayat sebelum terakhir. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, kalau kita ingat sama Allah, pasti Allah akan ingat kepada kita. Dan alhamdulillah Bu. Alhamdulillah nih yang warna-warni sama yang putih hitam kita kumpul hari ini. Tandanya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tandanya kita masih memiliki keimanan.
Karena hidup itu hanya sementara di dunia, akhirat selamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa tentunya akan mati. M-A-T-I. Biasa aja ngomong matinya, Bu. Pada ngadep ke sini, Ustaz. Ada lagunya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah mati, yang ceramah mati, jahat semuanya. Tega, Ustaz. Ini penceramahnya di depan, jamaah teriak mati, tega. Ganti, Bu, ya, ganti, Pak. Kita ganti, Ustaz, boleh ya? Kita ganti sehat. Boleh. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, jamaah, yang ceramah, alhamdulillah. Sampai mana kita lupa nanti. Tadi tentang manfaat iman bagi kehidupan. Sebenarnya Pak, Bu, banyak sekali manfaat iman dalam kehidupan kita. Nah, tapi di sini kita akan ngebahas dulu dikit-dikit 3A manfaatnya. Biar apa? Mudah dihafal dan juga syukur-syukur kalau bisa kita amalkan, insya Allah. Yang pertama, kalau kita beriman kepada Allah, tentu manfaatnya agar kita selalu sabar. Ini yang pertama, agar kita selalu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman. Di sini kita menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini khusus katanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita merasa terpanggil orang yang beriman, yuk sama-sama kalau ada masalah, kalau ada ujian, ada cobaan, kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Apalagi kita hidup, Bu, diuji, Ustadz. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang belok ke kanan, kadang belok ke kiri. Hidup seperti roda yang berputar. Saat kita diuji oleh Allah, harus sabar. Namanya juga manusia, ya kan? Yang pertama, kita harus sabar kalau kita diuji oleh rezeki. Betul apa betul? Betul apa betul, Pak? Allah. Kadang kita nggak sadar nih, kita diuji sama Allah dengan rezeki. Rezeki kita kadang di bawah, kadang di atas. Kita harus sabar. Tadi yang pertama manfaat iman yaitu agar kita selalu sabar menghadapi semua masalah. Yang kedua, kalau kita ada masalah, kalau kita pengen punya iman, kita harus menghadapi dengan yang kedua ini. Agar kita selalu bersyukur. Ini selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ada apapun kita harus bersyukur. Dikasih anak meskipun anaknya bandel, kita harus bersyukur. Dikasih rezeki meskipun pas-pasan, kita harus bersyukur. Dikasih istri cerewet, Pak, kita juga harus bersyukur. Dikasih suami rada cerewet juga harus bersyukur. Intinya kita harus bersyukur. Nah, sekarang yang ketiga yang gak kalah pentingnya, kalau kita punya iman, manfaatnya agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Kita punya iman, tenang, hidup kita akan tenang, jiwa kita akan tentram. Contoh nih, kalau kita punya iman, kita semangat beribadah. Saya lihat Ustadz di sini, masya Allah, ini kayaknya orang kaya semua. Amin. Kenapa? Brosnya emas kayaknya nih, masya Allah. Kita mau ngetes jamaah sini kan, ini orang kaya, duitnya rata-rata merah semua. Kalau seandainya, Bu, Pak, di dompet kita, di tas kita ada duit 2 lembar. Lembar yang pertama 100.000, warnanya apa? Giliran duit kencang. Lembar pertama 100.000, warnanya merah, dan lembar yang kedua 2.000. Tiba-tiba, Pak, Bu, depan kita ada yang minta-minta. Pertanyaannya, yang kita sedekahkan 100.000 atau 2.000?
Jujur saya nggak dengar. 100 atau 2000? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ustazah, saya kalau misalnya ada 100.000 sama 2.000, Iya. yang saya kasih 100.000. Kenapa tuh? Saya minta kembaliannya ntar Ya. tolongnya. Sama aja, baru tadi mau muji, Masya Allah. Langsung aja dah turun kalau 100.000 kegedean Ustaz ya. Nah Bu, 5.000 nih, saya turunin dari 100.000 jauh banget ke 5.000. 5.000, tahu Bu 5.000? Kalau kata orang Betawi mah goceng Pak, ini jangan sampai saya emosi. 5.000 sama 2.000, tiba-tiba depan kita pas ada yang minta sedekah, nggak mungkin kita tolak. Nih jujur, jangan ada dusta di antara kita. Iya. Iya, yang dikasih jujur 5.000 atau 2.000? 5.000. Astagfirullahaladzim. Udah deh kayaknya ya tadi. Iya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tadi kalau kita sama-sama punya iman, insya Allah itu akan menjadikan kita selalu sabar, selalu bersyukur, dan juga selalu semangat dalam beribadah. Al-afwu minkum. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Silakan Ibu ya. 5.000, 2.000 pilih. Udah pelit kenceng lagi. Yang mau nanya siapa? Assalamualaikum, silakan. Ya, silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Ya. Al-Ikhlas. Ya, saya mau menanyakan kepada Ustazah, bagaimana cara menata hati untuk supaya selalu ikhlas. Ketika ada orang yang berhutang kepada saya, tapi tidak membayar. Saya berusaha untuk ikhlas. Ya Allah, ikhlaskan hatiku untuk sebagai sedekah niatnya. Tapi ketika ketemu dengan orang yang pernah berhutang ke saya, yang tidak mau membayar, itu kadang suka inget dan selalu muncul rasa apa ya Bu, kesel gitu ya. Berarti saya belum ikhlas kalau Iya, seperti berarti itu. betul itu. Iya, nah itu untuk menghilangkan negatifnya dalam hati saya itu saya selalu berusaha. Tapi tetap kalau ketemu orangnya, agak kesel gitu ya. Saya istighfar dibantu dengan itu. Mungkin ada jawaban yang lebih menenangkan jiwa saya, menenangkan hati saya, untuk menata hati saya supaya ikhlasnya benar-benar murni. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, ini kayaknya bukan cuma ibu Bu. Saya lihat wajahnya yang lain juga betul. Pertanyaannya mewakili, benar Bu? Iya, di sini semua merasakan. Yang mana dulu yang utang coba? Bercanda ya Bu ya. Betul banget tadi pertama ibunya bilang ada yang utang tapi ibunya udah ikhlas. Tapi kalau ketemu orangnya kadang ikhlasnya lupa. Namanya ikhlasnya baru separuh Bu. Tapi nggak apa-apa. Ustazah terus caranya gimana? Udah berusaha ikhlas. Namanya juga setan Bu. Ngegoda kita, betul apa betul? Udah ikhlas aja. Nyampe sini kan orangnya udah kagak ikhlas. Betul apa betul Bu? Nah kuncinya Bunda, kita anggap aja semua yang ada di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan duit Bunda yang 100.000, 200.000 dihutang. Jangankan 1 juta, 2 juta yang dihutang. Lalu tidak dikembalikan. Memang rasanya kesal. Tapi percayalah semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru harta, baru duit di dunia. Gimana kalau anak kita yang Allah ambil tidak dikembalikan? Betul apa betul Bu? Betul apa betul Pak? Itu baru masalah duit. Tenang Bunda, insya Allah. Kalau misalkan kita dihutangin Bu, Pak, terus duitnya nggak dikembaliin. Kadang yang ngutang lebih galak, benar. Ya Allah, kita mau berusaha senyum meskipun hati susah ikhlas. Tapi dianya cemberut. Padahal kita mah kagak nagih. Udah Bunda ikhlaskan, insya Allah akan Allah ganti dengan yang berlipat-lipat ganda. Kalau memang belum Allah ganti di dunia, tenang ada surga yang menunggu kita insya Allah.
Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Rima. Bu, pas tadi ibu nanya soal hutang itu, sebelah kiri kanan ibu, depan belakang pada. Nggak perlu ngomong, ngelihat ekspresinya saya udah tahu. Allahu Akbar. Baik, ya Ibu, mudah-mudahan tadi seperti yang sampaikan Ustazah Rima tadi ya. Saya juga ingat ada guru yang bilang di sini juga hadir, ngatakan gini, kalau kita misalnya ngutangin orang ya, orangnya belum bayar tapi kita udah niat ya udah bismillah. Katanya Bu, setiap hari selama kita ikhlas atau ridho karena Allah, setiap hari itu berjalan dia belum bisa bayar, kita dapat pahala sebesar nilai uang yang kita sumbangkan kepada dia atau kita hutangkan kepada dia. Amin ya robbal alamin. Berkah apa? Berkah Bu, tiap hari sedekah segitu Bu. Hitung kayak sedekah setiap hari loh Bu, nilainya segitu. Ya mudah-mudahan kalau ingat itu langsung perasaannya, aduh alhamdulillah ya dapat rezeki. Insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Abis ini kita akan ngaji bareng nih sama Kiai Munawir. Kiai Munawir. Munawir. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.